Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah di rumah? Semoga kalian tetap sehat ya. Pada pembacaan kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui lingkungan bersih dan bagaimana cara menjaganya, serta mengetahui karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, memahami bangun ruang dan bagian-bagian bangun ruang, memahami gerakan melatih kekuatan otot, serta sikap bekerja sama yang memupuk kerukunan dan kekompakan. Ya, yuk kita mulai belajar bersama-sama ya. Kelas 2 melakukan kunjungan karya wisata ke Kebun Raya Bogor. Kelas Siti melakukan kunjungan apa sih karya wisata itu? Karya wisata itu melakukan kunjungan untuk belajar mengenai suatu objek. Nah, kelas 2, Siti dan teman-teman ke Kebun Raya Bogor untuk mengetahui apa aja sih yang ada di Kebun Raya Bogor itu. Nah, Siti bertanya kepada petugasnya, apa sih Kebun Raya Bogor itu? Petugasnya menjawab, Kebun Raya Bogor adalah hutan lindung. Apa itu hutan lindung? Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi pohon-pohon di sini dijaga kelestariannya. Nah, hutan merupakan paru-paru dunia. Kalau hutannya dijaga kelestariannya, maka hidup kita akan menjadi sehat. Kenapa? Karena kalau pohonnya ditebang, dibakar, maka akan menyebabkan banjir. Kalau banyak sampah akan menimbulkan penyakit. Nah, di Kebun Raya Bogor ini selalu dibersihkan. Nah, kenapa kok dibersihkan? Kan sampahnya cuma daun-daun aja. Daun-daun selalu dibersihkan secara rutin supaya ketika kalian berkunjung ke sini untuk belajar, lingkungannya indah, bersih, dan asri. Maka kita harus menjaga kebersihan dan menjaga kelestarian hutan supaya udara kita tetap sejuk dan sehat untuk dihirup ketika kita bernafas, ya. Bagaimana caranya? Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ketika membuang sampah dibedakan mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah plastik, mana sampah daun, sampah basah, dan sampah kering ya. Nah, daun-daun yang berserakan dapat digunakan untuk membuat karya imajinatif 2 dimensi seperti yang bisa tunjukkan pada gambar. Apa itu karya imajinatif 2 dimensi? Yang sudah kalian pelajari, karya imajinatif 2 dimensi adalah karya yang dapat dilihat dari satu sisi saja. Nah, kalau terbuat dari daun, dari bahan alam atau bahan buatan? Betul, dari bahan alam karena tidak melalui proses pengolahan. Bagaimana caranya? Membuat sketsa dengan pensil, kemudian daunnya digunting, kemudian sketsanya diolesi lem kayu, kemudian daunnya ditempelkan ke sketsa yang rapi, daun-daunnya disusun dengan rapi. Nah, karya imajinatif 2 dimensi karena bisa dilihat dari satu sisi saja. Apa saja alatnya? Pensil, gunting. Nah, yang habis daun. Kemudian bisa juga dibuat untuk karya imajinatif 3 dimensi karena bisa dilihat dari beberapa sisi. Contohnya dari kardus bekas yang ditempel daun, ya. Ini adalah karya 3 dimensi dari bahan alam. Coba kita perhatikan. Kardus termasuk bangun datar atau bangun ruang ya? Betul, bangun ruang karena terdapat bisa dilihat dari beberapa sisi. Ada beberapa bagian dari bangun ruang ya. Ada sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, perhatikan. Kardus seperti yang tadi saya tunjukkan adalah bangun ruang balok. Ada 3 bagian di situ. Ada titik sudut, ada sisi, dan ada rusuk. Oke. Ada berapa di situ ya?
berapa titik sudut dari balok? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudutnya ada 8. Ada 8. Ya. Sedangkan sisinya ada berapa? Ada 6. Dari mana cara menghitungnya? Depan, belakang, samping, kanan, kiri, dan atas dan bawah. Ya. Depan 1, belakang 1, kanan samping 2, 4, atas dan bawah, jadi 6 sisi. Sedangkan rusuknya ada 12. Rusuknya ada 12. Nah, ketika kita menjaga kebersihan, bagaimana caranya? Dengan menyapu, mengepel. Nah, itu adalah beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot. Nah, seperti yang di Ustadzah tunjukkan, merupakan olahraga yang dapat melatih kekuatan otot. Apa itu? Yaitu menggendong teman. Bagaimana caranya? Caranya dengan mencari teman yang sebanding. Kemudian ketika peluit pertama ditiup, dibunyikan, kalian mulai menggendong teman. Peluit kedua, kemudian kalian mulai berlari menggendong teman sampai garis finish yang ditentukan. Kemudian selesai di garis finish, bergantian yang digendong dan berlari lagi sampai garis batas finish yang ditentukan. Pasangan yang tercepat itulah pasangan yang menjadi pemenang. Nah, olahraga menggendong teman ini memerlukan kerjasama. Supaya bisa menang harus rukun dan kompak. Nah, dilakukan dengan bersama-sama ya. Yang berlari melatih otot kaki dan tangan karena harus menahan beban. Nah, yang digendong harus memegang erat. Nah, harus kompak dan bekerjasama. Nah, kekompakan dan bekerjasama ini merupakan pengamalan sila ketiga. Betul. Alhamdulillah sekarang kalau sudah belajar sama Ustadzah tadi, lingkungan bersih dan bagaimana cara menjaganya, tentang hutan lindung, kemudian belajar karya imajinatif 2 dan 3 dimensi, belajar bangun ruang dan bagian bangun ruang, belajar gerakan melatih otot, kemudian belajar sikap, kerjasama, dan kompak. Terima kasih sudah belajar sama Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.